Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arini Puspitasari. Today we will talk about chapter 4 about analytical exposition text. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama kita akan membahas definisi dari analytical exposition text. Analytical exposition text evaluates a topic critically but focuses only on one side of arguments. Maksudnya, sebuah analytical exposition text itu mengevaluasi sebuah topik, tetapi dia hanya fokus pada satu sudut pandang saja. Misalnya, di dalam teks ini kita akan membahas tentang larangan merokok sembarangan. Nah, kita hanya akan membahas satu sudut pandang saja. Misalnya kita setuju. Nah, jika kita setuju, kita akan menyebutkan sudut pandang setuju kita dan alasan-alasannya. Kita tidak bisa menyatakan pendapat setuju dan tidak setuju secara bersamaan. Next, in your life, if you have tried to persuade a certain issue with someone, or you argued something with someone, then you use an exposition text. Jadi maksudnya ketika kamu pernah mencoba mempengaruhi atau mengajak seseorang tentang suatu isu atau topik, atau bahkan kamu pernah berdebat atau mendiskusikan sesuatu tentang suatu hal menurut sudut pandangmu, itu kamu sudah menggunakan exposition text. Next, the argument or point of view have to support it by factual data or relevant information, and the thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi maksudnya di sini argumen atau pendapat yang kita sampaikan itu harus didukung oleh data yang faktual dan informasi yang relevan. Jadi untuk bisa mempengaruhi seseorang, kita harus memiliki sudut pandang atau argumen yang dikuatkan oleh data yang akurat dan informasi yang relevan. Selain itu juga kita bisa menampilkan gambar, tabel ataupun grafik untuk mempengaruhi, untuk lebih meyakinkan pembaca. Kemudian thesis statement atau pernyataan awal itu kita harus tuliskan lagi di bagian conclusion nanti di akhir. Oke, dari 3 masing-masing pengertian dari analytical exposition text, saya mempunyai pendapat sendiri bahwasanya analytical exposition text is a text that elaborates the author's idea about the issue or topic surroundings. Saya menyimpulkan bahwasanya analytical exposition text adalah teks yang berisi tentang opini atau pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dan teks ini adalah sebuah teks argumen yang berbentuk fakta. Okay, now we move to social function or the purpose of analytical exposition text. So analytical exposition text purpose to persuade your audience to look at the issue or topic with your perspective. Jadi fungsi sosial ataupun tujuan
dari analytical exposition atau exposition ini bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk melihat isu atau topik itu dengan perspektif kamu. Jadi mengajak orang untuk percaya, untuk melihat isu atau topik sesuai dengan perspektif yang kita punya. Next, where we can find example of exposition text. Jadi jika kalian bertanya-tanya di mana kita bisa menemukan exposition text, jadi ada beberapa tempat kita akan menemukan exposition text. Contoh yang pertama adalah legal defenses. Legal defenses adalah dokumen-dokumen hukum yang sudah pasti tentunya menggunakan exposition text. Next is speech. Jadi dalam berpidato, seseorang biasanya akan menggunakan exposition text. Jadi dalam berpidato itu biasanya akan mempengaruhi. Jadi biasanya akan menggunakan exposition text. Next is editorials. Tajuk rencana juga menggunakan exposition text. Next is letters. Letters juga menggunakan exposition text. Next is political leaflets. Jadi ketika seseorang politikus ingin mencalonkan diri menjadi katakanlah kepala daerah, nah dia harus wajib punya selembaran politik yang mana itu merupakan suatu exposition text agar orang-orang terpengaruh oleh dirinya. Next, essay. Essay sudah barang tentu ya, karya tulis ilmiah itu exposition text karena menyatakan sudut pandang kita. Kemudian yang terakhir ada newspaper articles. Yang terakhir ini tentu saja artikel-artikel di koran itu menggunakan exposition text. We move to characteristic of exposition text. So exposition text need to. Jadi sebuah teks eksposisi itu harus. Jadi ada 4 karakteristik dari dari exposition text. Yang pertama itu clearly state the point of view. Jadi exposition text itu harus jelas menyatakan sudut pandang. Next, yang kedua yaitu use a valid finding research to support your point of view. Jadi kita wajib menggunakan temuan penelitian yang terdahulu untuk menguatkan sudut pandang kita sehingga orang mudah percaya dan mudah terpengaruh apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, defend your point of view. Jadi maksudnya di sini kita harus mempertahankan argumen atau pendapat yang sudah kita sampaikan. Misalnya kita sudah menyampaikan setuju dan ini alasan-alasannya. Jadi kita harus konsisten. Setuju udah tetap setuju, nggak bisa berubah tiba-tiba jadi nggak setuju. Jadi harus konsisten, pertahankan. Next, the last characteristic of exposition text is support point of view with factual data like graphs, a picture, or charts. Jadi kita butuh atau harus mensupport sudut pandang kita dengan menggunakan faktual data yang terpercaya, misalnya grafik, kemudian gambar, ataupun kita bisa melampirkan tabel di dalam
sudut pandang kita, sehingga ini orang mudah percaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang structure of the text dari exposition text. Structure text dari exposition text itu ada 4. The first is title. Jadi title ini part di mana judul itu sudah menggambarkan apa yang diceritakan di dalam teks ini. Jadi ketika orang membaca judulnya saja, orang akan sudah tahu, ini teksnya berisi tentang ini gitu. Next, second part of exposition text is introduction or thesis statement. Jadi di bagian introduction ini, di sanalah kita sebagai penulis menyampaikan pernyataan awal dari sebuah teks yang akan kita bahas. Kemudian next, third part of exposition text is body. Nah, body is a series argument to convince the audience. Jadi body ini adalah serangkaian argumen untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang-orang atau pembaca. Nah, di dalam argumen ini juga kita melampirkan support, kita memasukkan dukungan untuk sudut pandang kita, seperti gambar, kemudian grafik, tabel. Nah, jadi di paragraf-paragraf argumen inilah kita meletakkan supporting factual data. Nah, di argumen itu ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, biasanya di body ini tidak hanya satu paragraf, terdiri atas beberapa paragraf. Soalnya ini adalah series. Jadi ada mungkin 1, 2, atau bahkan 3 paragraf pada bagian body. And the last is conclusion. Conclusion ini adalah part di mana kita sebagai penulis akan menceritakan, menyatakan kembali tesis statementnya, kita tulis lagi di conclusion. Kemudian juga kita akan menuliskan ringkasan dari teks yang sudah diceritakan di paragraf-paragraf sebelumnya. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas language features from exposition text. Yang pertama itu use descriptive persuasive words. Jadi ciri kebahasaan pertama dari exposition text itu menggunakan descriptive persuasive words. Artinya text exposition itu menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan, mempengaruhi seseorang. Misalnya daripada menggunakan kata-kata good, lebih baik menggunakan kata-kata fantastic, incredible. Kemudian atau bisa juga menggunakan menggunakan remarkable. Jadi itu arti katanya nggak beda jauh. Tapi kata-kata yang seperti misalnya fantastic ini lebih meyakinkan audiens, sehingga dia lebih terpengaruh daripada kita menggunakan kata-kata good yang biasanya sudah biasa kita temui. Nah, kalau fantastic itu dia wah gitu kelihatannya. Jadi daripada menggunakan kata good, lebih baik menggunakan kata-kata seperti fantastic tadi. Kemudian language feature yang kedua yaitu using present tense. Nah, jadi use present tense. Nah, present tense ini adalah
tenses kata kerja, kata bentuk waktu sekarang. Jadi biasanya kata-katanya seperti I, kemudian verb one yang berakhiran s atau es. Misalnya I learn, he learns, tergantung subjeknya akan ditambah s atau tidak. Kemudian use mental verb. Nah, mental verb adalah kata kerja yang tidak kelihatan aksinya, tapi bisa dirasakan. Jadi mental verb ini bisa dikatakan adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Jadi nggak kelihatan, aksinya tuh nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Misalnya I believe, saya percaya, kan hanya kita rasakan, nggak ada aksi yang dilakukan. Kemudian I agree, I disagree, I prefer, sama halnya dengan I believe. Kemudian next is using saying verb. Jadi untuk mensupport argumen biasanya menggunakan saying verb, such as people say, it is said, research indicates. Jadi untuk lebih meyakinkan saja gunakan saying verb. Next is use connecting words. Ciri kebahasan selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung agar setiap paragrafnya itu tertata dengan rapi, kemudian masuk akal serta fluence, tidak kaku atau fasih gitu. Setiap misalnya di argumen biasanya diawali dengan connecting word, misal firstly, kemudian di argumen selanjutnya dia akan menggunakan kata secondly, kemudian furthermore, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu contohnya. Selanjutnya yaitu using casual conjunction. Nah, kemudian menggunakan konjungsi. Casual conjunction yaitu konjungsi yang menyatakan sebab terjadinya sesuatu. Contoh kata-katanya seperti because, due to, despite, and etc. ya. Next is use words that express the author's attitude. Jadi menggunakan kata-kata yang mengekspresikan perspektif dari penulis. Nah, jadi kata-kata ini tuh mengekspresikan pendapat dari penulis. Nah, biasanya ini itu adalah modals, misalnya will, may, must, and etc. ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Okay, the last language features of expression text is use persuasive techniques. Nah, teknik persuasif teknik adalah teknik untuk mempengaruhi atau meyakinkan. Nah, gimana caranya? Ada 3 step teknik mempengaruhi. Yang pertama yaitu use generalization. Jadi kita itu gunakan teknik yang pertama yaitu mengeneralisasi. Misalnya daripada menggunakan menurut saya, kan lebih secara individual. Nah, agar lebih meyakinkan itu gunakan generalisasi, misal secara umum orang-orang percaya. Jadi itu lebih meyakinkan. Kemudian use evidence fact to back up to the generalization, like using research, kemudian experts opinion, kemudian testimony or quotes. Jadi untuk mendukung generalization gunakan fakta, misalnya bisa research penelitian, kemudian bisa juga opini pendapat para ahli, kemudian testimoni atau kata-kata bijak. Jadi agar lebih meyakinkan gunakan teknik yang kedua. Kemudian the last technique is use exaggerations.
Jadi exaggerations ini yaitu melebih-lebihkan begitu. Jadi daripada kita lurus saja jadi sedikit lebih, kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih sedikit hiperbola, jadi sedikit melebih-lebihkan agar sesuatu itu terlihat lebih baik atau buruk dari kelihatannya. Jadi mendramatisir sesuatu gitu. Okay, we have talk about definition, social function, examples, kemudian structure of the text. Next, the last is language features of the exposition text. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan lihat contoh teks dari analytical exposition. Di sana ada contoh teks global warming. Nah, di mana global warming itu adalah part title. Jadi judulnya adalah global warming. Structure tadi kan ada 4. Nah, global warming is a title. Next is paragraph 1 is global warming is until global warming. Itu introduction atau thesis statement. Jadi itu adalah pendahuluan atau pengenalan, di mana di sana ditulis dinyatakan thesis statement atau pernyataan awalnya, penulis akan dinyatakannya di sana. Kemudian second paragraph yang diawali oleh first of all itu adalah body atau argument 1. Nah, itu partnya masuk body, tapi ini argumennya yang pertama, argumen pertama. Kemudian third paragraph yang berawalan secondly itu adalah masih body juga, tapi ini arguments yang kedua. Next paragraph yang diawali dengan kata-kata furthermore itu adalah body juga, jadi argumen ketiga, argument 3 ya. Nah, di sana bisa kita lihat jadi a series of arguments. Jadi series ada 3 argumen di sana. Nah, di dalam argumen ini itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiapnya. Dan di sana juga ada factual data yang dituliskan di sana untuk mensupport point of view ya. Kemudian the last paragraph is a conclusion. Very clear ya, di sana ditulis conclusion, in conclusion. Jadi biasanya paragraf terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian kita analisis language features-nya. Di paragraf kedua, kata-kata first of all pokoknya yang saya highlight, yang kuning-kuning itu adalah connecting word. Kemudian di paragraf berikutnya ada secondly, di paragraf berikutnya ada furthermore, kemudian ada in conclusion. Jadi dia lebih logical and fluent. Jadi lebih teratur saja. Kemudian di sana ada due to, itu adalah casual conjunction ya. Kemudian ada a recent study, itu saying verb. Kemudian ada not only adalah connecting words. Selanjutnya ada lately people, itu juga saying verb. Nah, seperti di sana bisa dilihat third paragraph, di sana ada Greenpeace report 2007. Itu adalah factual data yang dilampirkan. Kemudian di paragraf fourth paragraph juga ada Reuters 2007. Nah, di sana adalah factual data atau relevant information to support the point of view ya. Kemudian di sana juga ada pictures, gambar. Jadi para pembaca atau audiens juga akan lebih yakin karena di sini support
by factual data and relevant information. So I think that's all materials about analytical exposition text. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan atau menjadi bahan sharing kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.